Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinoto di Kebumen, Jawa Tengah. Sudahkah Anda menanam hari ini? Sudah. Oke, ingat menanamnya secara organik. Kembang kol atau bunga kol. Ini sekitar umur berapa ya? Lupa, kita nggak dokumentasi umur berapa ini. Tuh. Jadi ada yang tanya, mengapa kembang kol saya kurus tinggi, langsing katanya, kutilang, dan lama nggak muncul bunga. Kembang kol itu memang lama, jadi bisa mencapai 70-80 hari baru mulai muncul bunga. Oke, kenapa? Intinya kenapa tanamannya kurus tinggi langsing. Oke, kita lihat ini yang kurus tinggi langsing, kita juga punya. Iya. Ini kurus tinggi langsing. Ya. Ini kurus tinggi. Ini juga kurus tinggi. Mana lagi? Banyak yang kurus tinggi nih. Tadi di sini ya tempatnya ya. Bisa dilihat tempatnya. Apa yang menyebabkan kembang kol ini kurus tinggi? Ya ini karena kelamaan tidak ditanam. Ini mestinya sudah ditanam. Terus penempatannya terhalang, tidak mendapat sinar matahari. Tanaman itu wajib kena sinar matahari. Selain ini kita tunjukkan, ini kurus tinggi langsing ini kemarin kamu yang memperbanyak, tapi ini enggak dipindah-pindah ya, kurus tinggi langsing. Ini harus segera dipindah. Kalau enggak dia lemes. Nah, ini harus segera dipindah. Ya, kurus tinggi langsing. Nah, mana yang bagus? Kita tunjukkan kembang kol yang bagus, yang umurnya udah mungkin 60 harian. Ya. Ini bagus nih. Tinggal nunggu munculnya kembang. Nah, ini kalau terlalu rimbun nanti nutrisinya fokus ke daun. Enggak segera fokus ke pembuatan kembangnya. Ini harus dikurangi. Jadi nanti nutrisinya enggak kesebar kemana-mana, nanti akan terpusat di sini. Ini belum ada tanda-tanda sih. Belum ada tanda-tanda. Jadi intinya adalah yang menyebabkan tanaman itu kurus tinggi langsing bukan hanya tanaman kembang kol saja, semua tanaman adalah kekurangan sinar matahari, atau istilah pertaniannya adalah etiolasi, kekurangan sinar matahari. Di situ terbentuk hormon apa nggak tahu namanya. Jadi hormon itu bagi tanaman itu untuk mempercepat tingginya tanaman. Kenapa dia mempercepat tinggi? Karena dia akan mencari sinar matahari. Maka dia berusaha untuk meninggikan diri. Jadi tidak membentuk pertumbuhan yang lain-lain, cuma butuhnya tinggi. Tujuannya untuk mencari sinar matahari, seperti itu. Itu hormon itu yang dipicu ketika tanaman kurang sinar matahari. Tetapi walaupun tinggi, tumbuhnya itu tidak sehat. Maka tanaman wajib kena sinar matahari. Karena salah satu pendukung hidupnya, tumbuhnya, sehatnya tanaman itu adalah sinar matahari yang membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan nutrisi bagi tanaman itu sendiri, proses masak. Ya, jadi simpel sebenarnya karena kurang sinar matahari. Lah, solusinya apa? Segera solusinya ya segera ditanam. Ya. Tempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari. Segera ditanam. Nah, kita tinggal tanam saja.
Kalau misalnya tanamannya udah besar tapi umurnya udah lama, kalau ini sih masih di tempat awal, jadi bisa ditindah. Kalau misalnya udah ditanam di tanah tapi kurus, berarti kan lokasinya itu kurang sinar matahari. Ya, berusaha bagaimana caranya, mungkin ketutup tanaman yang tinggi. Nah, tanamannya bisa dipangkas biar sinar matahari masuk. Atau mungkin karena lokasi rumahnya kena tembok apa kena apa. Nah, kalau itu berarti yang dipindah tanamannya, bukan temboknya yang diturunkan. Ya. Oke, kita siram. Nah, terus setelah ditanam, kembang kol itu salah satu jenis tanaman yang butuh banyak air. Butuh banyak air. Kalau kita tanam sudah bagus, misalnya sinar matahari sudah terpenuhi bagus ya, full atau minimal 6 jam, tetapi pertumbuhannya juga kurang maksimal, berarti kemungkinan kurang air. Maka kembang kol itu harus banyak mendapat air, apalagi di musim kemarau sekarang ini. Air sangat langka, media cepat kering, maka perlu penyiraman sehari 2 kali, pagi dan sore. Oke, kayak gitu deh ya. Jadi kesimpulannya, budidaya kembang kol supaya bagus pertumbuhannya, yang pertama sinar matahari wajib, yang kedua air juga perlu banyak. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kembang kol.